Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel Jeffy di Ultimate King and Info. Baiklah, pada video kali ini seperti biasanya ya, gue bakalan membahas mengenai info Ultimate Z yang terupdate. Dan teman-teman semuanya pasti sudah bangun ya pas waktu subuh ini. Dan ini gue juga ingin membahas dan juga menganalisa mengenai wujud terbarunya si Ultimate Z yang dikatakan sebagai final form ya, yaitu Delta Rise Cloud. Oke, dan sebenarnya tidak hanya itu saja sih, di sini gua bakalan menyampaikan beberapa info selain Ultimate Z, Delta Rise Cloud, yang seperti apa saja kah info-info yang bakalan aku sampaikan pada teman-teman semuanya pada video kali ini. Langsung saja kita bakalan membahas satu-satu dan gua bakal menyampaikan info berdasarkan fakta yang sudah aku dapatkan di internet ya. Berikut ini dia. Baiklah, sebelum kita membicarakan mengenai Ultimate Z yang wujud terbaru itu, di sini gua bakalan membicarakan tentang robot terbarunya storage, yaitu Kinjo Hosto. Nah, di sini kita bisa lihat ya mengenai robot yang satu ini. Wow, memang luar biasa. Ternyata kostumnya itu kayak dibikin kayak kartun gitu juga ya, matanya tuh. Seolah-olah tuh yang Kinjo itu yang matanya itu kayak bulat gitu. Padahal kalau dia dari deket, ternyata matanya itu yang berwarna putih. Yang berwarna putih maksudku. Ada 4, yang duanya di kiri dan duanya di kanan gitu. Dan sebenarnya seperti pada Kinjo umumnya ya, di sini Kinjo ini bisa memisahkan diri dan menjadi beberapa mode gini. Dan di sini dia juga bisa menjadi tank mode ya. Wah, emang luar biasa ini. Dan seperti gambarnya satu ini. Nah, di sini ada beberapa mode yang bisa diubah dengan Kinjo versi storage tersebut. Emang benar-benar kreatif storage-nya. Dan selain itu juga pada bulan September nantinya si Ultimate Z dan juga robot Kinjo storage yang dibikin oleh storage itu bakal menghadapi musuh yang kali ini musuh sebelumnya yang pernah dikalahkan ya. Yang pertama Gogyo King, tapi bentuknya kayak lain ya. Ini namanya Gogyo Raidenchi. Mungkin ini sejenis Gogyo baru kah gitu. Selanjutnya di bawah ada Bulton yang pernah dikalahkan oleh Ultraman sebelumnya. Begitu juga dengan para pendahulu Ultraman yang lainnya lah. Berikut juga ada Metsuboros. Nah, kemungkinan ini adalah gabungan Gilbaris, Jaktotsu, dan juga Ouroboros. Dan kita juga lihat beberapa video dari YouTuber Jepang ya, bahwa menunjukkan ada fusion terbarunya untuk si Sebro, yaitu Metsuboros. Nah, tapi kelihatannya nggak jelas sih. Kemungkinan ini bisa menjadi the first boss pada pertengahan serial Ultimate Z kali ini. Ya, semoga enggak lah. Ya, kuharapkan juga sih si Ultimate Z ini bisa mencapai setidaknya 30 episode lebih lah. Nah, ya pasti ini ada monster baru ya, yaitu Gogyo Raidenchi sama Metsuboros di bawah ini. Nah, kedua monster tersebut merupakan monster terbaru ya. Oh ya, dan jangan lupa ada Kanegon di sini yang sudah sekian lama tidak muncul di channel YouTube Ultraman gitu lah. Pokoknya di setiap serial tersebut, baru serial Ultimate Z kali ini si Kanegon muncul kembali. Setauku si Kanegon itu muncul di Ultra Q ya. Oke, selain itu juga ada info mengenai Ultra Galaxy Fight Season 2 The Absolute Conspiracy. Di sini kita juga bisa melihat beberapa gambar mengenai detail cerita tersebut. Di sini kita bisa melihat bahwa Bea itu bersama Ibu Ultra di situ ya. Dan katanya juga ini juga berdiskusi dengan Ultra Enter Space, yang dimana itu katanya dia menurut dia bahwa cerita itu kemungkinan akan ada timelinenya. Apa yang dimaksud timelinenya? Ya mungkin saja terjadi kayak gimana ya? Terjadi kejadian yang kacau gitu. Pokoknya timeline yang kacau gitu.
seperti yang dikatakan Ultra MP Space juga pas gua diskusi mengenai episode 6 Ultraman Z. Di sini kita lihat bahwa Taro ini menyerang Beyal yang awalnya itu bisa menghindar ya atau menangkis, tetapi di si Ultraman Z kita diperlihatkan bahwa Beyal itu mengenai serangan si Ultraman Taro, yaitu Storm Ray itu. Mungkin saja itu bisa jadi sebuah faktor bahwa Beyal itu masih hidup itu, apalagi menunjukkan bahwa ada suatu waktu yang kacau gitu. Ada seseorang yang mengacaukan sejarah Ultraman gitu. Ya, kali ini pembahasannya agak rumit sih mengenai Ultra Galaxy Fight Season 2, yang pasti katanya ini berkaitan dengan kata timeline yang kacau. Mungkin saja si Absolute Totals ini mengincar akan mengacaukan sejarah Ultraman gitu. Ya, tapi semoga yang timeline yang berkaitan dengan Ultra Galaxy Fight itu tidak terjadi lah. Oke, berikutnya. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya, yaitu Ultraman Z Delta Rise Claw. Oke. Di sini katanya sih menjadikan final form si Ultraman Z ya. Ya, biasanya kalau di movie kan pasti extra final form gitu. Oke. Selain itu juga untuk berubah menjadi Ultraman Z Delta Rise Claw itu tidak harus memakai medali Zero ataupun Beyal pada wujud basic form mereka masing-masing. Tetapi untuk berubah jadi Ultraman Z Delta Rise Claw harus berubah dengan memakai Zero Beyond, Beyal Atrocious, dan juga Jade. Cuman beda dengan medali lainnya, si Jade ini dan juga kedua medali itu berupa medali emas yang merupakan wujud terkuatnya Ultraman Z saat inilah. Pokoknya yang akan mendatang nantinya. Ya pasti si Jade ini masih dengan wujud basicnya ya, atau wujud primitif. Tapi jujur ini masih dengan kekuatan Ultraman sama Beyal sih untuk si Jade primitif. Tapi selain itu juga si Zero Beyond ini juga memiliki kekuatan Ginga sampai Orb. Begitu juga dengan Beyal yang memiliki kekuatan Alien Emperor sama Dark Luger. Mungkin dengan menggabungkan ketiga medali ultra emas itu, atau ultra medali emas lah pokoknya itu, menggabungkan ketiganya itu menjadi Ultraman Z Delta Rise Claw. Wow, ini hampir mirip dengan beberapa wujud Beyal Atrocious dengan Zero Beyond ya, terutama untuk bagian clothnya dan juga di bagian atas kepalanya tersebut. Benar-benar mirip banget. Dan di sini kita juga lihat ya beberapa musuh yang bakalan dihadapi oleh si Z sendiri di sini. Wow. Selain itu juga di sini kita juga diperlihatkan mengenai senjata terbarunya, aneh tapi kuat. Ya, namanya adalah si Beyal Rock. Nah, pada video sebelumnya gue mengira kalau Beyal Rock itu merupakan item untuk berubah jadi Beyal. Tetapi pas ditunjukkan gambar ini menunjukkan bahwa Beyal Rock yang dimaksud adalah senjata untuk si Ultraman Z sendiri dengan wujud Delta Rise Claw ya. Dan di sini juga menjelaskan mengenai Ultraman Z Delta Rise Claw merupakan kombinasi ultra medali, pokoknya medali emas yang kemasukan itu yaitu Zero Beyond, Beyal, dan juga Jade Primitive dengan pedang Beyal Rock yang mempunyai sebuah keinginan dan bisa berbicara. Nah, merasa aneh nggak kalau Ultraman yang menjadi sebagai senjata itu berbicara gitu? Pokoknya Ultraman yang berbicara sebagai senjata yang seperti kita lihat yang satu inilah, kan kayak aneh tapi ngakak gitu sih kalau Beyal itu ngomong sama Z. Apalagi di sini juga ada gambar mengenai Z yang lagi ngomong dengan senjatanya tuh. Ya, ini agak akan jelas sih, tapi setidaknya itu menunjukkan bahwa dia berbicara dengan senjatanya lah, atau berbicara dengan Beyal. Wow. Dan untuk Delta Rise Claw seperti biasanya masih bisa memakai Zestium Ray ya, seperti Alpha Edge,
Beta Smash, dan juga Gamma Future. Dan kemungkinan besar bahwa Delta Rice Claw ini akan menjadi form terkuat setelah Gamma Future. Wow. Di sini juga ada Gudon sama Bemular ya. Mungkin untuk scan untuk menampilkan Delta Rice Claw. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa finisher yang bisa dipakai untuk menyerang musuh ya. Terutama untuk kekuatan biayanya sendiri. Nah, pertama nih adalah Deathsium Claw. Wow, itu merupakan serangan cakar Belial ya. Kalau dilihat-lihat nih, ya namanya juga kekuatan Belial ya. Kan semua kekuatan Belial itu berasal dari senjata ini toh. Kemudian ada juga nih finisher keduanya, yaitu Deathsium Fang. Wow, itu merupakan serangan Belial yang menyerupai kepala itu lalu menyerang ke arah musuh tuh. Tapi aneh juga sih, kenapa kepalanya itu yang menjadi Fang? Mungkin karena giginya yang kuat kali, seperti hiu. Dan satunya lagi yang bisa dipakai untuk Belial Rock adalah Deathsium Slash. Nah, di sini juga mau pakai irisan pedang tersebut ya. Cuman gue gak tahu di antara ketiga finisher ini yang manakah finisher utamanya. Dan setelah aku coba teliti, kemungkinan untuk mendapatkan ketiga medali, yaitu Zero Beyond atau Bea Astrosius sama Jit itu mungkin di saat Ultimate Z menghadapi Metsuboros nih, seperti gambar satu ini. Katanya nggak jelas sih, tapi kemungkinan ini yang bakalan dihadapi oleh si Ultimate Z sendiri. Dan mungkin di saat itulah pas menghadapi Metsuboros ini, menurutku aja pas menghadapi Metsuboros ini si Ultimate Z ini bakalan debut form terbarunya untuk menghadapi si Metsuboros. Ini kalau menurut pendapatku ya. Soalnya pas menunjukkan scan-nya satu ini, kita masih belum lihat the first boss atau boss pertamanya si Ultimate Z sendiri ya. Dan kalau dilihat mungkin, kalau menurut pendapatku lah, bahwa Metsuboros lah yang bakalan mereka hadapi sekaligus untuk debut wujud terbarunya Ultimate Z, yaitu Delta Rice Claw. Oh ya, selain itu juga ada mengenai wujud terbarunya untuk game Ultraman Fusion Fight untuk Ultimate Z ya, yang dimana menunjukkan wujud terbarunya yaitu Sigma Blaster. Nah, seperti gambar yang satu ini. Nah, seperti teman-teman semuanya lihat bahwa ini merupakan kombinasi antara Zombie, Tia, dan Mebius. Cuma kita nggak tahu kapan wujud yang satu ini bakal rilis pada game EZ Ultimate Fusion Fight tersebut. Oke, nantikan aja, yang pasti semua yang terbaru bakal muncul pada saatnya nantinya. Oke, baiklah teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan pada teman-teman semuanya, dan semoga apa yang aku sampaikan ini berdasarkan fakta yang sudah aku dapatkan di internetnya. Dan bagi teman-teman semuanya yang juga memiliki pendapat lainnya, silahkan kalian komen di bawah ini ya. Karena untuk video ini juga kita sama-sama berdiskusi mengenai serial Ultimate Z yang saat ini tayang ya, dan bersama-sama kita diskusi untuk mengungkapkan jalan ceritanya yang lebih detail seperti apa itu. Dan semoga saja kita bisa melihat secara langsung mengenai Ultra Galaxy Fight Season 2 nih, untuk mengungkapkan kisah sebenarnya si Belial Early Style tersebut itu, apakah dia selamat atau menceritakan tentang timeline yang lainnya gitu. Kita nantikan saja pas musim dingin di Jepang mengenai perdana tayangnya Ultra Galaxy Fight Season 2 di Absolute Conspiracy. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kami, terima kasih ya. Semoga seperti biasanya, jangan lupa like, comment, dan share ini. Dan untuk mengetahui video terbaru, jangan lupa untuk subscribe di channel youtube.com/jamika. Dan apabila gua ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gua mengucapkan kepada teman-teman semua itu putus-putus beserta info yang kudapatkan itu ada yang salah alias hoax, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Karena gua bukan nama manusia dan yang sebenarnya itu hanya siapa cita Allah SWT. Sekian dan
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.